Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorikal Jundi, saya dari kelas TRPL 2A pagi. Baik, untuk pada video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum, yaitu membuat vlog secara real time dari ujian asesmen tengah semester. Baik, di sini di soalnya pertama, di sini saya diberikan faktor pembelian barang dari PT Ivana Jaya. Oke, untuk tugas yang pertama itu buatlah bentuk tabel tidak normal normalizer form dari dokumen di atas. Lalu lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Oke, tabel tidak normal adalah kondisi awal data sebelum diproses di mana masih terdapat repeating group. Artinya dalam satu baris faktur bisa ada lebih dari satu barang yang berulang. Saya tuliskan semua atribut dari kedua faktur tadi ke dalam satu tabel besar. Ada nomor faktur, tanggal faktur, kode supplier, nama supplier, jatuh tempo. Kemudian ada kelompok yang berulang yaitu kode barang, nama barang, QTE, harga, dan jumlah. Kelompok berulang ini yang disebut dengan repeating group. Oke, yang selanjutnya ada bagian normalisasi yaitu 1NF. Ada dua syarat untuk mencapai 1NF. Pertama, tidak ada repeating group. Kedua, setiap sel tabel hanya berisi satu nilai atau tunggal. Untuk memenuhi syarat ini, saya uraikan semua data menjadi baris terpisah. Kemudian, saya tentukan primary key-nya. Karena satu nomor faktur bisa memiliki banyak barang, maka primary key-nya adalah gabungan dari nomor faktur dan juga kode barang. Oke, dan yang selanjutnya itu ada 2NF. Syaratnya sudah memenuhi 1NF. Dan tidak boleh ada tidak boleh ada namanya partial dependency. Partial dependency artinya atribut non-key bergantung hanya dengan sebagian primary key, bukan pada seluruhnya. Saya periksa satu persatu. Pertama, atribut tanggal, kode supplier, nama supplier, dan jari tempoh hanya bergantung pada nomor faktur saja. Ini partial dependency, jadi saya pisahkan ke tabel faktur sendiri. Nah, yang kedua itu atribut nama, barang, dan harga hanya bergantung pada kode barang saja. Ini juga partial dependency, saya pisahkan ke tabel barang. Ketiga, KTY dan jumlah bergantung penuh pada nomor faktur dan kode barang sekaligus, jadi tidak ada masalah tetap di tabel detail faktur. Kemudian yang terakhir itu ada 3NF. Syaratnya sudah 2NF dan tidak ada transitive dependency. Artinya atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Saya periksa tabel faktur, ada atribut nama supplier yang bergantung pada kode supplier. Padahal kode supplier sendiri bukan primary key, melainkan atribut biasa. Ini transitive dependency. Solusinya saya pisahkan ke tabel baru yaitu tabel supplier. Dan saya juga perhatikan kolom jumlah di tabel detail faktur. Nilainya bisa dihitung dari QTY dikali harga, sehingga ini adalah derived attribute dan tidak perlu disimpan di database kolom, tapi disimpan juga tidak masalah. Oke, untuk selanjutnya tunjukkan relasi tabel hasil proses normalisasi yang diperoleh. Nah, yang sebagian ini itu di belakangan karena kita menggunakan nanti PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya lakukan penerapan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Oke, kalau gitu yang pertama saya lakukan adalah membuat database. Ya, oke, yang akan saya jalankan pertama yaitu create database. Untuk membuat database, create database dengan nama db_ats_praktikum_pbd nomor 1, sama. Oke, sudah jadi database-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Nah, tabelnya itu dari 3NF yang tadi telah kita buat. Oke, untuk yang tabel pertama itu kita mulai dari supplier, create table, supplier. Habis itu ada, nah tadi di bagian tabelnya ada apa saja, kita lihat di sini ada kode supplier dan nama supplier. Nah, di sini kita akan membuat kode underscore supplier dan nama supplier. Kode suppliernya itu kita menggunakan varchar 5 dan varchar 50. Oke. Dan menggunakan primary key-nya yaitu kode supplier. Oke. Tabel pertama sudah jadi. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat tabel faktur. Create table faktur. Pertama itu ada di sini ada nomor faktur, tanggal faktur, kode supplier, dan tanggal jatuh tempo. Oke.
Kita akan membuat pertama itu nomor underscore faktur dengan integer 5 betul, integer 5 oh, itu ada tadi apa, tanggal faktur. Faktur itu ada date, date, nol. Nah, selanjutnya itu ada kode supplier, kode varchar, kita menggunakan varchar 5 nol. Itu ada jatuh tempo, tempo itu kita menggunakan date nol. Lalu kita primary key-nya, nah itu ada di nomor faktur. Oke, selanjutnya itu ada di foreign key. Foreign key-nya itu kita menggunakan kode supplier, dan reference suppliernya dari kode underscore supplier. Oke, seperti ini. Nah, kita tutup. Tutup. Oh, ada di access. Oke. Oke, yang selanjutnya itu kita yang ketiga membuat tabel create label barang. Nah, tadi di sini barang ada ini. Oke. Kode barang, nama barang, harga, kurang lebihnya. Oke. Kita buat di sini kode barang varchar 5 nol. Habis itu ada nama underscore barang varchar 50. Ya, kita bisa nama barang. Itu ada harga 12 nol. Habis itu ada primary key, itu ada di kode underscore barang. Dan yang terakhir kita akan membuat create table detail faktur. Detail faktur itu ada nomor faktur, kode barang, kita jumlah nomor faktur, kode barang, kita jumlah barang, JTJ jumlah. Oke, untuk nomor faktur itu kita menggunakan integer 5 nol. Habis itu menggunakan varchar 5 nol. Habis itu kita menggunakan kita-nya ada integer 5 5. Oke. Nah, untuk jumlahnya integer. Oke. Nah, habis itu kita buat primary key. Key-nya itu yang pertama ada faktur dan kode barang. Oke. Koma, habis itu baru kita buat foreign key-nya itu dari faktur dulu. Habis itu faktur underscore faktur. Ya. Habis itu koma. Selanjutnya ada foreign key-nya. Foreign key-nya selanjutnya ada di kode barang. Referensinya barang, lalu kode underscore barang. Oke. Nah, itu reference inline 6.
Windows-nya new barang. Oh, tidak ada kode, tidak ada ininya, apa namanya? Oke, sebentar sebentar. Tapi ini cek di manual, cek di manual that correspond to your MariaDB version syntax no references faktur. Oh, oke, berhasil. Oke, setelah itu, setelah membuat 4 ininya, scale-nya, lakukan operasi DDL pada dan DML untuk 5 record data. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat 5 DML dari sesuai yang diperintahkan tadi. Yang pertama itu kita akan membuat create table dari pertama itu dari nanti di sini kita akan membuat dari supplier terlebih dahulu. Oke. Jadi kita membuat insert into supplier. Sini ada tadi ada kode supplier. Habis itu ada di sebenarnya kode supplier dan nama supplier. Oke. Underscore supplier from values. Nah, di sini kita membuat 5. Nah, disuruh membuat 5. Ini saya copy aja. Nah, oke. Oke, untuk pertama tadi sudah G01, Gobel Mustra, dan Hitachi. G01 sama G01. Di sini S02, Gobel Mustra, Hitachi. Ya, benar, E02 Hitachi. Di sini saya akan membuat P03, P03 dengan data atau Panasonic. Saya akan buat Panasonic. Tapi yang selanjutnya itu ada S04. Saya akan coba Sharp. Yang selanjutnya itu ada L05 dengan namanya LG, LG Electronic. Coba. Oke, berhasil. Oke, yang selanjutnya itu supplier sudah. Bisa saya faktur. Kita akan membuat faktur. Insert into faktur. Nah, di faktur tadi ada apa aja? Oke, yang pertama kita buat dari nomor underscore faktur. Habis itu ada TGL faktur. Habis itu ada kode supplier. Baiknya saja ada jatuh underscore tempo. Oke, kurung dan values. Nah, kita disuruh buat 5 ya. Banyak nih, mantap. Oke, jadi membuat 998. Nah, tadi saya ingat ini 998. Oke. Nah, kan tanggal fakturnya itu 07.02.2001, 07.02.2001. Oke. Yang selanjutnya itu ada di kodenya berapa? G01 sama S02. Oke. G01. Dan ininya tadi atau di tahun 09
tanggal 09.03.2001, 09.03, ya, 001. Coba kasih iniannya. Oke, setelah itu kita tutup. Kemana? Nah ini yang buat jelang. Ininya 02.2001, 02, 02, dan 0902. Oke, itu juga sama. Oke, selanjutnya saya akan buat sininya 01, 01, 802, 02 bagusnya habis itu di sini 803. Oke, untuk tanggal lama saya bakal buat berbeda. Tanggal 10 bulan 2, 2001 saja bagusnya. 12 dan 15. 12 dan udah 15. Apa ini? Oh ya, benar. Sebentar saya cek dulu. Oke, masih belum lagi, masih aman. Ya, itu dan sudah yang terputar. Koma. Oke. Sudah benar tadi, masalah terakhir di titik koma saja. Oke, selanjutnya itu faktor sudah. Sekarang barang, oke. Jadi saya akan search itu barang. Tadi itu ada barang, ada. Oke, kita masukkan lagi. Ini bagian barangnya ada kode underscore barang. Oh, ketinggalan. Tidak boleh ketinggalan lagi. Oke, setelahnya itu tadi ada nama underscore barang. Setelah itu ada harga. Ya, oke. Saya tutup. Itu values. Nah, baru sininya. Di sini buat 3. Oke. Saya akan buat 5. Saya akan copy. Ya, 5. Oke. Untuk data yang pertama itu kita akan mengambil yang oke. Pertama ada A01, A02, A01, A02. Tadi ada R01, kan? R01 suker 1, dan di sini saya akan membuat data dummy-nya yaitu F01, F01, dan W01, W01. Oke. Untuk data yang pertama tadi misalkan ada AC split 1/2 PK. Dan ininya tuh harganya itu di 1 juta berapa? 1.350.000, 1.350.000. Oke. Ini juga cuma bedanya nih 1 PK. Oke. Harganya juga di sini hanya 2 juta. Maka oke. Nah, ini saja di sini rice cooker C3. Rice cooker C3. Sekiranya harganya 150.000. Oke, dan di sini tuh ada saya akan membuat kulkas sebuah pintu, terus kita berapa harganya ya? 3.500.000 lah ya, sesuai 3 juta.
100.000, oke. Yang satunya itu ada mesin cuci. Mesin cuci. Harganya sekitaran saya perkirakan ya 2.750.000 lah ya. 250. Oke. Yang lupa di akhirnya bukan ini. Oke. Dan yang terakhir itu ada di detail faktur. Oke. Search itu detail faktur. Faktur tuh oke ada faktur kode barang, KTY dan jumlah. Nah, tadi ada nomor faktur, lalu ada kode barang, lalu ada QTY, lalu ada tadi jumlah. Lalu kita tutup values. Nah, di sini nih. Saya akan masukkan yang pertama itu 998, 98, 79, oke. 98, koma, oke, kan masukkan dulu. Oke, kita copy, kita buat jadi 5. Oke, baik untuk yang pertama tadi 98, A01 sama A02. A01, A02. Oke. Nah, di sini tadi ada 10 jumlahnya, KTY-nya ya, juga 10. Nah, di sini untuk jumlah tadi itu ada sekitar 13.500. 13.500. Oke, selanjutnya di sini tuh ada 20 juta, oke. 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 Oke, yang kedua itu yang ketiga tadi itu ada 779, 101, 779, 101. Jumlah barang tadi itu sekitarnya ada 10 juga. Ternyata ada 1.500.000, 1.500.000. Oke. Nah, saya akan membuat data dummy selanjutnya itu, oh ini kelebihan 1. Saya akan membuat di 801 dan 02. Dan untuk data dummy-nya itu kita buat F01 sama W01. Tuh. T-nya kita membuat 5 dan ini yang bawahnya 3. Oke, selanjutnya di sini ada sekitar 1.450.000. Oke, di sini itu ada sekitar 8.250.000. Oke. Tuh, terakhirnya jangan salah, jangan salah. Oke. Oke, seperti itu. Oke, untuk DML sudah selesai. Selanjutnya adalah untuk soal yang kedua. Di sini disuruh membuat database dengan nama ATS Praktikum 2. Oke, ini sama seperti tadi kita disuruh membuat database. Baiklah, yang pertama kita akan kembali lagi ke PHP admin. Nah, di sini kita akan buat baru SQL. Nah, di sini saya akan membuat create database. Tadi apa namanya? Apa lagi? DB. Oke. Di sini kita membuat DB ATS underscore praktikum. Di sini PBD nomor 2. Oke, di koma. Saya tunggu. Oke, sudah ada. Sudah ada. Itu nomor 2. Oke. Terus ini SQL-nya kita disuruh membuat tabel. Nah, di sini kita disuruh membuat tabel nama pegawai dan ini atribut nanti biasanya. Oke, setelah itu kita memasukkan data begini. Oke. Kita akan membuat create tabel pegawai. Sini ada ID integer langsung, integer 5, 0. Lanjut, sini ada nama varchar 20, dan juga alamat varchar 20 juga. Oke, jangan lupa koma. Koma, selanjutnya terakhir itu ada gaji, kita menggunakan integer 10, 0. Oke, tutup kurung, tunggu. Oke, sudah jadi pegawai. Selanjutnya kita memasukkan data-data berikut ini. Banyak. Langsung saja kita menggunakan SQL. Kita buat insert into
pegawai, tadi ada ID, nama, habis itu ada alamat, dan gaji. Ya, di sini values. Oke, kita langsung buat. Contohnya seperti ini. 100, tadi itu ada 100, ID 100, nama Arif Surabaya, gaji 10.000. Arif Surabaya, Arif Surabaya, gajinya itu 10.000. Ya, seperti ini. Coba kita copy saja. Surabaya 10.000. Oke, di sini 101, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, lagi di sini berarti 8. Tadi ada 8. Ya, harus Surabaya 10.000. Selanjutnya itu ada Andi Jakarta 14.000. Andi Jakarta. Tadi di sini ada berapa? 14.000 ya. 14.000. Selanjutnya Burhan Malang 12.000. Burhan Malang 12.000. Habis itu 303 Fikri Madin 15.000. Fikri Madiun 15.000. Selanjutnya Faris Malang 17.000. Faris kenapa lagi? Malang 17.000. 12.000 Sigit Surabaya 20.000. Sigit Surabaya 20.000. Selanjutnya ada Ivan Kediri 16.000. Ivan Kediri 12.000. Hanif Yogyakarta 12.000. Hanif Jakarta 12.000. Ini Zaki Udin. Oke, yang terakhir tuh ada Zaki Udin. Zaki Udin Surabaya 21.000. Oke, yang satu aja. Zaki Udin Surabaya 21.000. 21.000. Oke, go. Oke, selesai. Habis itu yang selanjutnya hapus record dengan ID 100. Oke, hapus record berarti kita langsung delete. From-nya itu dari mana? Pegawai. Habis itu langsung where. Where kita cari di ID sama dengan kita tadi 100, koma. Oke, oke, selesai. Oke, selanjutnya itu tugas selanjutnya itu kita akan membuat update untuk ID 101 dan 102. Oke, kita akan langsung membuat update ID, langsung aja update pegawai. Nah, di sini tuh set namanya siapa. Nah, buat tadi sini Naila Surabaya 10.000. Oke. Naila, di sini alamat Surabaya, gajinya. Oke, gajinya kita buat di sini biar saya segini 10.000. Dan kita mulai cari where, ID-nya tadi berapa? 101, 101. Oke. Nah, lanjut aja kita copy aja
Pegawai sini setnya tadi berapa? Eh, Raffi Semarang 14.000. Raffi Semarang yang sininya berapa? 14.000. Ini 102. Nggak bisa ya? Oh, tak bisa. Apa ini? ID 101. Ulang nama, alamat, Surabaya, koma. Oh, ini tidak boleh. Oke, oke. Yang sudah tadi. Nah, di sini tidak boleh pakai A. Oke. Oke, jadi udah selesai. Nah, yang selanjutnya adalah kita buka dulu. Oke. Oke, selanjutnya itu adalah kita akan membuka semua kolom. Select to from pegawai. Oke, ini ininya. Habis itu selanjutnya ada nama gaji. Oke, tekan nama gaji. Select nama gaji karena kamu cari nama gaji from pegawai. Habis itu kita where nama like-nya kita cari mulai dari ini F persen. Oke. Nah, ini udah muncul. Yang selanjutnya akhiran N. Seperti tadi, select nama, alamat, itu ada from, pegawai, mulai dari where, nama, like, terus yang pertama, N, oke, titik koma, langsung go. Nah, ini sudah muncul. Oke, untuk soal yang selanjutnya, mau gaji di atas 15.000. Oke, select nama dan gaji. Habis itu dari kita dari from-nya pegawai. Habis itu where, gaji, lebih besar tadi ya. Nah, ini muncul. Yang selanjutnya di atas 13.000 alamat di Surabaya. Oke. Nah, mulai lagi seperti tadi, select. Habis itu nama, bedanya ini ketemu dengan alamat dan juga gaji. Habis itu mulai dari from, pegawai, where, gaji, 12.000, terus N-nya, alamatnya dari Surabaya. Surabaya. Oke, apa ini? Gaji. Oke, yang selanjutnya itu ada di range. Nah, kita ulang tadi, tidak muncul. Select nama, alamat, gaji, from, pegawai, coba where, gaji, 11.000, itu alamatnya Surabaya, koma. Nah, ini udah mulai muncul. Oke, baik yang selanjutnya itu 15. Kita akan langsung aja ya, entah nama gaji dengan range antara itu 1.000 dan 20.000. Untuk range gaji kita akan menggunakan seperti ini, select nama, gaji, habis itu from, pegawai, habis itu where, kita cari gaji between 15.000 and 10.000.
Oke, seperti ini sudah muncul. Selanjutnya tadi ada max, min, dan average. Selanjutnya itu ada di select, max, gaji, as, gaji underscore tertinggi, koma, habis itu min, gaji, as, gaji terendah, ada average, gaji, nah rata-rata gaji, AS, rata rata gaji, langsung from, pegawai, koma. Nah, di sini muncul. Nah, habis itu untuk soal yang ketiga, di soal yang ketiga ini kita membuat database dengan tabel barang dan detail pembelian. Dan klik trigger. Oke. Nah, kita membuat database-nya. Grab database db underscore ats underscore artikel underscore pbd underscore nomor 3. Koma. Oke, selanjutnya kita langsung membuat grab table barangnya ini voucher 6 20 9 93 kode barang nama harga beli. Oke, kita buat sini table barang. Nah, di tadi ada underscore barang, vouchernya 6 sebagai primary key, voucher 6 primary key. Di sini ada tadi ada nama voucher 20, dan selanjutnya ada harga underscore beli integer 9, dan udah harga underscore jual integer 9 juga. Terus ada jumlah integer 3. Itu kurung. Nah, lebih select. Astagfirullahaladzim. Sorry, maaf, saya lupa. Ini kita harus masuk ke bisa dulu. Oke. Habis itu tadi kita disuruh membuat isiannya, insert datanya ada pen 01, RC 01, ada pensil, alis, lem, setan. Harganya segini. Oke, kita masuk membuatnya. Mulai insert into barang. Tadi ada yang skor barang. Terus ada nama. Terus ada harga skor beli. Terus ada harga jual. Terus ada jumlah listnya. Nah, di sini kita akan membuat N001 seperti yang ada di data tadi. Nah, di sini kita mulai pensil alis. Nah, itu tadi harganya rating 1000. Jadi 1200. Oke. Dan jumlahnya 50. Koma. Nah, ini kita copy saja. Untuk selanjutnya tadi itu ada LS01 lem alis 2200 kemarin. Oke. Alis T 01. Lem setan tadi 2200, 2200, nah ininya juga 0. Oke. Selesai untuk data insert, datanya udah. Yang selanjutnya itu kita akan membuat detail pembelian. Oke. Saya membuat detail pembelian. Akan membuat detail underscore pembelian kurung. Terus ada di sini ada oke kali barang harga beli harga jual jumlah voucher. Oke. Barang kita akan menggunakan varchar 6 sesuai itu ada di data tadi. Koma, habis itu ada harga beli integer 9. Terus ada harga jual integer 9 juga, dan lalu ada jumlah integer 3. Selanjutnya ada operator
Nah, di sini operator kami menggunakan varchar 8. Lalu tutup. Oke, sudah selesai. Nah, soal selanjutnya yaitu membuat trigger update jual barang yang oke. Akan mengikuti ini. Seperti ini ya. Oke, kita akan buat di sini tadi itu delimiter. Habis itu create trigger. Nah, itu stok barang before in stock. Oke. Stok barang before in stock. Itu before insert on detail pembelian. On detail pembelian, oke. Terus ada for each row. For each row. Setelah itu ada begin. Setelah itu dia ada update barang. Oke, ini update barang. Set jumlah sama dengan jumlah ditambah new titik jumlah where kd underscore barang sama dengan new kd underscore barang, terus n dan tadi itu apa, delimiter. Oke, sudah selesai. Harus lakukan penambahan data ke tabel pembelian. Insert, kita mulai seperti tadi, insert into detail pembelian. Isinya tadi ada kd underscore barang, lalu ada harga underscore beli, lalu ada harga underscore jual, lalu ada jumlah dan juga operator, lalu values. Nah, di sini kita membuat langsung LSD 001. Di sini kita buat 2000. Dari berapa? 2200 ini ya. 2200. Nah, kita buat isinya 5 dan operatornya yaitu kita sebagai admin. Ya, admin. Oke, dan tutup. Go. Nah, kita lihat berapa jumlah satu sekarang. Oke, kita mau mengecek berapa stoknya untuk saat ini. Kita select, habis itu from barang, where kd underscore barang, masukin kodenya tadi lst 001. Jangan tutup. Nah, sudah ada jumlahnya 5. Habis itu untuk soal selanjutnya lakukan lagi untuk insert tambahkan 10. Oke, tambahkan 10 ya. Nah, kita langsung mulai saja insert into detail pembelian. Tadi ada underscore barang, habis itu ada tadi apa, harga beli, lalu ada harga jual, lalu ada jumlah dan juga operator. Oke, di sini values. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini LST 001. Di sini 2000, lanjut 2200. Kita tambahkan tadi 10 sesuai dengan yang ada. Oke, selesai. Dan yang selanjutnya adalah berapakah jumlah stoknya. Oke, kita akan mengecek untuk jumlah stoknya. Itu kita mulai dengan select from kenapa select from barang, where kd underscore barang, dan kita masukkan kodenya itu LST 001. Boleh tutup. Nah, ini paling 15. Oke, berikan penjelasan setiap baris pada trigger yang dipahami. Oke, untuk dari saya, di bagian delimiter, itu tugas adalah mengubah delimiter sementara agar MySQL bisa membaca trigger. Yang selanjutnya ada create trigger, itu membuat trigger bernama
Ini ada contohnya, ada stok barang, terus ada selanjutnya insert trigger berjalan setelah data ditambahkan. Habis itu ada for each row, trigger dijalankan untuk setiap baris data baru, and update, mengubah stok barang pada tabel data, pada tabel barang, and new jumlah, mengambil nilai jumlah dari data yang baru di-insert. Dan yang selanjutnya ada where, kade barang, sama dengan new kade barang. Nih, itu artinya menyesuaikan update berdasarkan kode barang yang sama. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.